kembali di channel YouTube Agrotin Edi yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Sobat Agro, tahukah kamu saat ini tingginya gejolak di berbagai sektor belahan dunia ini berpotensi memicu lahirnya krisis, termasuk krisis pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian dan juga Program Pangan Dunia mengeluarkan peringatan keras ya Sobat Agro kepada banyak negara mengenai ancaman tersebut. Nah, Presiden Joko Widodo sendiri pun juga sudah berulang kali mengingatkan krisis pangan yang akan dihadapi oleh dunia global termasuk Indonesia di tahun 2023 mendatang. Lalu yang jadi pertanyaan nih, apa sih penyebab krisis pangan yang mengancam banyak negara di dunia ini? Kemudian apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi ancaman tersebut? Dan mampukah Indonesia bertahan dari ancaman krisis pangan? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita cari tahu dulu yuk, apa sih krisis pangan itu? Krisis pangan ini diartikan adalah sebagai suatu kondisi kelangkaan pangan ya yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah karena kesulitan distribusi pangan, kemudian dampak perubahan iklim, bencana alam, konflik sosial, bahkan hingga perang. FAO sendiri juga menjelaskan bahwa krisis pangan ini merupakan kondisi ketika bahaya pangan akut dan malnutrisi menjaring meningkat tajam. Dampaknya mulai dari skala nasional hingga tingkat internasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan adanya ancaman krisis pangan yang melanda dunia ini berpotensi akan terus berlanjut hingga tahun 2023. Nah, adanya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dan kemudian juga situasi geopolitik antara China dan Taiwan maupun iklim ekstrim yang saat ini sedang melanda, ada kemungkinan dunia pada tahun 2023 mendatang akan memperburuk ketahanan pangan. Kemudian harga pangan yang kian melonjak kemungkinan akan terus meningkat hingga 20% pada akhir tahun 2020 ini. Kemudian juga krisis pupuk yang mengancam juga berpotensi memperburuk dan juga memperpanjang krisis pangan bahkan hingga tahun 2023 dan tahun-tahun seterusnya. Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya krisis pangan ini? Yang pertama yaitu adanya pandemi COVID-19 ya, COVID-19 yang belum berakhir dan juga adanya varian baru COVID yang saat ini sedang melanda di berbagai dunia. Kemudian yang kedua adanya perubahan iklim sehingga menyebabkan pelambatan produksi pangan. Dan yang ketiga adalah yang tadi ya sudah aku sebutin, perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada perdagangan di seluruh dunia. Nah, perlu diketahui ya Sobat Agro, berkurangnya pasokan energi dunia terjadi karena Rusia ini kan merupakan pemain utama dalam suplai minyak dan gas. Kemudian Ukraina ini berperan sebagai jalur distribusi gas dari Rusia ke Eropa. Selain itu, Rusia dan Ukraina ini juga merupakan pemasok utama bahan pangan global seperti bunga matahari itu sendiri, kemudian ada barley, terus ada jagung, dan yang paling utama adalah gandum. Nah, lalu Rusia juga berkontribusi pada 23,4% pasukan pupuk global. Nah, saat ini kita ketahui harga pupuk di tingkat nasional maupun global terus meningkat. Nah, hal itulah yang kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan produksi, kemudian kenaikan harga pangan, kenaikan biaya produksi, gangguan distribusi pangan, dan juga restriksi ekspor negara lain. Ada sekitar 100
negara lebih yang terdampak krisis pangan ini. Bahkan sebagian di antaranya diperkirakan jatuh, bangkrut atau resesi ya. Nah, diperkirakan lagi 553 juta jiwa terancam kemiskinan yang ekstrim dan 345 juta terancam kekurangan pangan hingga kelaparan. Sobat Agro, Indonesia yang menjadi salah satu negara berdampak krisis pangan global ini mampukah bertahan? Nah, menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia sendiri telah berkolaborasi memetakan seluruh kebijakan mulai dari daerah hingga pusat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah mengalokasikan sekitar 95 triliun rupiah dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN di tahun 2023 mendatang. Nah, salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan juga kualitas pangan. Kemudian Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga menegaskan komitmennya dalam memantapkan penguatan komoditi lokal untuk kemandirian pangan demi meningkatkan kesejahteraan petani serta mengantisipasi krisis pangan global yang saat ini sedang melanda dunia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga mengajak semua pihak bersama berkontribusi terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan. Nah, menurut Menteri, setiap kepala daerah untuk memperkuat lumbung-lumbung pangan dan cadangan pangan untuk ketahanan pangan daerah. Melihat besarnya potensi lahan pertanian sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, menurut Sobat Agro, mampukah Indonesia bertahan dari ancaman krisis pangan ini? Beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah dan juga adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah hingga masyarakat, semoga ya kita semua dapat bertahan di antara berbagai gejolak yang mengancam dunia ini. Nah, buat Sobat Agro yang punya kritik, saran, masukan, atau ide lainnya boleh tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita bertemu di video menarik berikutnya. Aku pamit, bye-bye.